Haleluya. Oke, baik. Hari ini saya akan menyampaikan tema takut akan Yahweh. Ya, yang adalah merupakan fondasi hikmat di tengah pemberontakan teknologi. Ya, Bapak Yahweh ingatkan kita hari-hari ini di mana kekudusan bukanlah sesuatu yang memang harus dilakukan, saudara. Makanya dalam sudah 3 minggu ya, Bapak Yahweh izinkan untuk kita bisa mendengarkan kebenaran, untuk kita kembali hidup di dalam kekudusan, saudara ya. Dan karena di mana orang-orang percaya termasuk penyembah Bapak Yahweh sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Ya, itu sudah tidak dimiliki, saudara. Karena kalau kita lihat dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini, orang lebih takut manusia, ya, daripada takut Tuhan. Orang lebih takut perkembangan teknologi, ya, daripada si pemberi kehidupan. Dan ini fakta, ini realita. Saya sudah selidiki, saudara. Ya, makanya Bapak Yahweh mengingatkan kita kembali hari ini lewat tema takut akan Yahweh, saudara. Ya, karena sekali lagi itu adalah merupakan fondasi hikmat di tengah pemberontakan. Ya, terlebih di zaman canggih, di zaman serba teknologi, saudara. Ya, makanya saya harap saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, untuk memahami kebenaran ini, saudara, dan tidak terlena dengan keadaan dunia. Ini bukan hanya sebatas teori, ya, tapi bagaimana kehidupan saudara dan saya untuk bisa mempraktekkan, ya, di tengah dunia yang kacau, saudara. Ya, makanya hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, Tuhan izinkan, Bapak Yahweh izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini, ya. Kita bedah, ya, akar daripada kehancuran zaman ini. Karena dunia ini sementara menuju kehancuran, sekalipun secara kasat mata saudara melihat dunia ini semakin berkembang. Iya, ya, tapi saudara tidak menyadari bahwa dunia ini, ya, dalam perkembangannya justru disitulah akan dihancurkan. Kenapa? Karena orang-orang sudah lari dari kebenaran. Ya, orang-orang sudah tidak lagi takut akan Tuhan, saudara. Makanya dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, permulaan pengetahuan adalah apa? Takut akan, ya, kalau dalam terjemahan ILT, terjemahan takut akan Yahweh, saudara ya. Jadi sekali lagi, permulaan pengetahuan adalah takut akan Yahweh. Tetapi orang bodoh apa? Menghina hikmat dan didikan, saudara. Ya, sekali lagi ya, dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Yahweh, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau saudara lihat hari-hari ini, sebenarnya orang-orang dunia ini, apalagi yang menciptakan teknologi, mereka bukanlah orang bodoh, saudara. Ya, mereka adalah orang pintar. Ya, nggak mungkin mereka bodoh. Mereka bisa menciptakan teknologi yang begitu luar biasa. Tetapi kenapa kitab suci berkata mereka adalah orang bodoh? Ya, satu hal simpel saja, karena mereka tidak takut Tuhan, saudara. Sepintar apapun saudara, kalau saudara tidak takut akan Tuhan, Anda adalah orang yang bodoh di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini bukanlah ayat manis, saudara, yang kita hafal dulu dari anak sekolah minggu dulu, saudara ya. Ya, haleluya. Bukan hanya sebagai ayat hafalan, bukan hanya sebagai suatu pemanis atau suatu bingkai yang kita gantung di rumah, saudara. Tetapi ini ayat sebenarnya, kalau saudara sadari, ini adalah ayat merupakan peringatan keras untuk sebagai kehidupan orang Kristen, orang Nasrani, orang yang percaya tentunya. Amin. Haleluya. Ini adalah garis api, saudara. Ya, yang tentunya yang memisahkan antara
antara orang yang hidup dalam terang dan orang yang hidup dalam pemberontakan. Ya, api yang memisahkan saudara. Dan saudara tahu, sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa saudara dan saya di akhir zaman akan dipisahkan. Amin. Berulang-ulang kali saya sampaikan, saudara dan saya akan dipisahkan. Mana kambing, mana domba, mana ilalang, mana gandum. Ya, haleluya. Tergantung dari saudara mau tidak dipisahkan, saudara. Ya, haleluya. Ya. Jadi kembali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, harus sadar kita sementara dipisahkan. Terlebih dipisahkan dengan api, saudara. Ya, haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Zaman sekarang, ya, saya mau sampaikan bukan hanya sekedar zaman teknologi, saudara. Ya, tapi sekarang ini adalah zaman pemberontakan secara spiritual. Ya, secara agama yang dibungkus dengan kecanggihan. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena dunia ini, saudara, ya, sedang membangun menara Babel. Sistem menara Babel yang baru tentunya, bukan seperti yang terjadi dalam perjanjian lama, saudara. Bukan dibangun atas dari batu bata, tetapi justru Babel, menara Babel dibangun atas algoritma, saudara, ya, atau AI, kecanggihan teknologi. Ya, dan tentunya dengan sistem global yang menolak otoritas penuh dari Bapa Yahweh. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mereka tidak lagi berkata kami tidak percaya Tuhan, tapi mereka berkata kami bisa jadi Tuhan. Benar nggak, saudara? Ya, makanya kalau saudara menyadari ini, kita sementara dipisahkan. Kita sementara dijauhkan dari Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan, kita nggak butuh Elohim, kita nggak butuh Bapak Yahweh, saudara. Ya, karena mereka menjadi Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya. Ya, Tuhan dalam tanda kutip, saudara, ya. Haleluya. Mengerikan, saudara. Mereka mau menggantikan Tuhan, mereka mau menggantikan posisi Bapak Yahweh, saudara. Ya, mereka tidak lagi takut akan Bapak Yahweh, tetapi karena apa? Karena mereka mau menjadikan diri mereka yang adalah Tuhan. Terlebih orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup dengan kecanggihan teknologi, mereka tidak lagi takut Tuhan, tapi mereka lebih takut kehilangan follower, saudara. Ya, karena kebanyakan, saya sudah sampaikan berkali-kali, kebanyakan sekarang, ya, mereka sudah terhipnotis dengan media sosial, khususnya apa? Facebook, TikTok. Untuk apa? Ya, untuk monet, supaya mendapatkan uang, saudara. Ya, makanya mereka hidup dengan kompromi. Karena kalau kita macam-macam, kita akan kehilangan followers. Ya, haleluya. Mengerikan, saudara. Ya, orang-orang Kristen termasuk penyembah Bapa Yahweh, mereka tidak lagi tunduk pada Torah, tetapi mereka lebih tunduk pada tren. Ya, mereka tidak sadar, saudara. Luar biasa. Secara tidak sadar mereka sudah diperbudak dengan kecanggihan teknologi. Ya, mengerikan, saudara. Ya, dan di tengah gelombang ini, saudara, Amsal 1 ayat 7 berdiri sebagai menara peringatan. Dan hari ini, saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan saudara yang menonton YouTube ini, ya, ini merupakan peringatan keras untuk saudara dan saya. Ya, lewat Amsal ini, ya, mengingatkan kita, saudara, di mana takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Amin. Haleluya. Artinya apa, saudara? Kalau saudara tidak takut akan Bapa Yahweh, maka semua pengetahuan kita itu akan menjadi sia-sia, gak ada gunanya. Makanya saya katakan di awal, sepintar apapun di mata Bapa Yahweh Anda bodoh.
Ya, haleluya. Sepintar apapun, tapi firman Elohim katakan pengetahuanmu menjadi sia-sia, saudara. Saudara bisa punya gelar S1, S2, S3, doktor. Apapun gelar saudara. Ya, bisa punya jabatan. Ya, hari-hari ini saudara mengejar berlomba-lomba untuk punya jabatan, saudara. Makanya sikut sana, sikut sini, saudara. Hanya untuk mendapatkan jabatan. Ya, mengerikan saudara Bapak yang terkasih. Bahkan saudara mungkin bisa punya teknologi tercanggih. Ya, haleluya. Tapi kalau saudara tidak tunduk pada Bapa Yahweh, maka dalam kitab suci kamu bodoh. Ya, bodoh saudara. Sekali lagi bodoh bukan karena tidak tahu. Ya, tapi bodoh karena menolak didikan. Haleluya. Ya, kalau sudah menolak didikan Bapa Yahweh berarti apa? Itu disebut pemberontakan, saudara. Haleluya. Ya. Makanya sehebat apapun, sepintar apapun saudara, kalau menolak didikan Bapa Yahweh, haleluya, saudara juga bukan bodoh, tapi saudara juga merupakan pemberontak, saudara. Ya, bodoh juga karena menolak koreksi. Bodoh karena merasa paling benar. Oh, hari-hari ini luar biasa, saudara. Ya, merasa paling benar sudah, padahal tidak sesuai firman. Saya sudah singgung kemarin, ya, dalam perayaan Sabat hari-hari ini saudara luar biasa. Kelihatannya pendeta yang diurapi luar biasa, tapi selingkuh. Bukan cuma 1, 2. Bahkan punya anak diaborsi. Ya, mau bilang diduga tapi sudah dilaporkan ke polisi. Ya, ngeri saudara. Ya, semuanya berkedok. Mengerikan hari-hari ini saudara. Makanya itulah pentingnya hikmat saudara. Ya, kalau kita punya hikmat bukan dari dunia tapi dari surga, dari Bapa Yahweh, kita kan bisa peka. Ya, kita bisa mengetahui kebenaran, saudara. Haleluya. Jadilah hikmat. Berhikmatlah. Ya, hikmat tentunya yang dari surga tentunya, saudara. Ya, haleluya. Banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh hari-hari ini, karena memang sudah tidak aneh sebenarnya, karena sudah merupakan penggenapan daripada kitab suci, saudara. Semuanya harus digenapi. Jadi memang sudah tidak heran, saudara. Ya, kita yang sudah menyembah Bapa Yahweh, ada aja lagi saudara yang mau bikin kacau, saudara. Ya, jadi memang kita hidup di zaman ini, saudara, di zaman di mana orang lebih percaya kepada manusia. Ya, lebih percaya kepada AI. Ya, karena sekarang kan lagi trennya AI, saudara. Daripada percaya kepada Roh Kudus. Ya, lebih tunduk pada sistem dunia. Ya, daripada sistem Torah. Kebenaran firman Elohim. Lebih bangga kepada pencapaian manusia daripada kebenaran kitab suci. Inilah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, mereka menciptakan teknologi. Ya, teknologi yang bisa membaca pikiran, saudara. Ya, karena ada sekarang teknologi yang bisa membaca pikiran, luar biasa canggih, saudara. Haleluya. Tapi sebenarnya apa, saudara? Sekalipun mereka bisa membaca pikiran, tapi mereka tidak bisa membaca hati. Ya, manusia melihat apa yang terlihat, tapi Bapa Yahweh bisa melihat hanya Bapa Yahweh. Ya, teknologi ada batasannya. Sehebat apapun AI, secanggih apapun AI, bisa membaca pikiran saudara, tapi tidak bisa membaca hati saudara. Ya, haleluya. Luar biasa. Mereka sendiri
ya, yang penuh pemberontakan, saudara. Mereka menciptakan sistem yang bisa mengatur cuaca. Lihat cuaca, mereka berusaha untuk menjadi Tuhan. Mereka berusaha untuk mengendalikan cuaca dengan cara mereka, dengan teknologi. Sebenarnya kepintaran itu dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Tapi mereka menyalahgunakan kepintaran mereka. Ya, ngeri saudara. Percaya tidak cuaca diatur oleh mereka? Ya, dan saudara bisa lihat. Ya, dulunya kita bisa memprediksi, tapi sekarang mana bisa saudara bisa memprediksi? Ya, musim hujan mereka bisa jadikan panas, musim panas apalagi, lagi mereka jadikan musim hujan, saudara. Ya, racun-racun ditebar di udara. Ya, itu tujuannya apa, saudara? Sudah kami sampaikan berkali-kali, itu tujuannya adalah depopulasi. Ya, depopulasi sekarang bukan lagi cuma soal bicara vaksin, saudara, tapi semua yang ada, ya, yang kita makan, yang kita minum, saudara. Makanya saya mau sampaikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, ngeri saudara. Apa yang kita makan, minum sekarang itu sudah racun, saudara. Ya, saya baca, saudara. Ternyata yang hujan yang mikroplastik itu, ketika dia jatuh ke tanah, itu dia bisa masuk ke akar sayur-sayuran, saudara. Ya, bisa. Berarti apa yang kita makan, sayur-sayuran yang kita tanam itu bisa jadi racun di dalam tubuh. Ya, makanya saya bilang, saudara, kita sekarang sudah tidak aman, saudara. Ya, kayak kita tanam, saudara, apakah kita mau tutup pakai terpal? Kan nggak mungkin berhektar-hektar, kan begitu. Ya. Makanya hanya kekuatan doa, saudara. Iya kan? Hanya kekuatan doa. Supaya ada perlindungan. Itu aja, makanya firman Elohim katakan, andalkan Bapa Yahweh. Ya, lihat saudara sekarang kenapa saudara pikir secara logika, kenapa sih sekarang banyak rumah sakit dibangun? Karena mempersiapkan yang sakit, saudara. Dari mana siapa yang menciptakan sakit? Mereka yang menciptakan sakit, mereka juga yang menciptakan solusi, yaitu rumah sakit. Mereka ciptakan obat, Anda beli obat terus-terusan. Maka Anda ketergantungan, yang kaya siapa? Yang mereka apotik kaya, dokter, mantri, bidan, rumah sakit kaya. Ya kan? Sudah banyak yang terkapar hari-hari ini kan, saudara lihat. Anda bersyukurlah kepada Bapa Yahweh. Ya, makanya kalau saya bilang, saya sih nggak banyak ngomong hari-hari ini. Ya, kalau Anda malas-malas, nggak mau menyenangkan hati Bapa Yahweh, salah sendiri. Ya, salah sendiri. Kita tidak ada perlindungan lain, nggak ada. Ini semua sudah racun kok. Makan, minum, sudah racun semua hari-hari ini. Ya, saya sudah pelajari. Ya, bahkan para profesor dokter pun sudah menyelidiki kok. Ya, hampir semua makanan, saudara, nggak ada yang nggak yang aman, saudara. Nggak aman. Ya, semua apa yang kita makan minum nggak aman. Terus mau apa? Mau nggak makan? Iya kan? Haleluya. Tapi bagaimana untuk itulah makanya juga kita selalu berdoa kalau makan. Jangan langsung makan. Berdoa, kuduskan. Jangan lapar perut tahu. Lupa dah berdoa dah. Ya, haleluya. Sekalipun di dalam tubuh kita ada DNA Bapa Yahweh, ya jangan mentang-mentang, jangan cari pencobaan. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, hari ini kita tidak akan kompromi, amin. Ya, haleluya. Kita akan bedah habis-habisan. Apa itu takut akan Bapa Yahweh? Ya, kita akan bongkar kenapa itu adalah fondasi hikmat, dan kita akan menyatakan dengan tegas bahwa zaman akhir ini sedang menghina hikmat dan didikan. Ya,
Zaman akhir ini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar menghina hikmat dan didikan dari Bapak Yahweh. Jadi ini bukan hanya sekedar khotbah hanya untuk menyenangkan telinga, tapi ini adalah khotbah untuk senantiasa membakar saudara. Untuk memahami kebenaran, untuk membangunkan roh, untuk saudara betul-betul bertobat. Amin. Kenapa? Karena hanya orang yang takut akan Bapa Yahweh yang akan bertahan. Amin. Firman Tuhan jelas, hanya orang-orang yang bertahan akan selamat. Banyak yang sementara tumbang hari-hari ini dengan sakit penyakit. Karena apa? Nggak mau dibilang. Saya terus terang juga saudara. Tapi ada beberapa yang saya memang ibarat kata memang sudah betul-betul haram buat saya untuk saya makan minum. Produk minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite itu sudah bertahun-tahun. Coca-Cola itu jangankan minum, pakai cuci WC pun bersih, pakai semprot rumput pun kering, apalagi dalam tubuh saudara. Itu sangat berbahaya dan itu sudah ada penelitian. Bahkan Coca-Cola dicampur ke babi, tunggu muncul tuh daging cacing-cacing babi. Ngeri saudara. Kalau itu bagi saya itu. Kalau yang lain saya masih kompromi. Saya masih kompromi. Kemungkinan tahun depan sudah tidak kompromi lagi. Kemungkinan. Karena saya masih ada beberapa acara saudara yang mau tidak mau. Tapi bukan berarti kompromi semua, tidak. Kalau GMO masih kompromi. Tahu tempe itu kan GMO. GMO, genetik. Buah-buah saya milih. Yang ada bijinya berarti masih bagus lah. Jangan saudara sembarang beli buah, apalagi buah-buah yang diimpor dari luar negeri. Itu bahaya saudara. Apel. Apel itu kalau saudara beli, saudara cukur. Itu ada lilin saudara. Yang diawetkan. Makanya saudara apa? Buah sekarang awet-awet sekarang. Karena sudah diawetkan. Belum lagi disuntik. Belum lagi yang mereka supaya cepat masak, disemprot pewarna. Saudara lihat di media sosial kok ada itu semua. Bahkan itu bukan hoax. Saya kadang-kadang berpikir, lalu kita mau makan apa lagi? Bahan makanan termasuk es krim. Wih, ngeri itu saudara. Yang disukai anak-anak. Lama itu saudara. Itu buatannya aduhai. Ngeri. Makanya kenapa anak-anak, coba lihat sekarang banyak anak-anak terkapar, bahkan ada anak yang mati, bukan? Udah banyak saudara. Karena apa? Orang tua lebih sayang anak nangis daripada anak keracunan dan mati. Anda mau sayang bagaimana? Lebih baik dia nangis dan Anda bujuk bagaimana cara daripada Anda bujuk dengan apa yang dia minta tapi membuat anak Anda keracunan. Ngeri saudara hari-hari ini. Makanya sebagian saya sudah ingatkan di WA group saya itu, termasuk sosis. Kemarin saya sudah kirim kan, ada cacing di sosis yang langsung jadi itu. Cacing. Ngeri saudara. Makanya kalau saya terus terang, kalau untuk makanan kaleng termasuk sosis itu sudah haram bagi saya. Nggak pernah saya makan. Ngeri saudara. Haleluya. Jadi apa yang kita bisa tahu kita hindari. Kalau mau sayang anak bukan begitu caranya. Hati-hati, jajan-jajan itu berbahaya. Bukan cuma 1-2 anak yang mati. Coba lihat di Facebook, di WA group saya sudah share 1-2 anak mati. Orang tua nangis kayak apa? Salah sendiri. Bahkan anak-anak yang terlanjur jajan sembarangan, minum manis-manis, kan? Yang dari Palembang itu, dia ingatkan kepada orang tua,
Jangan seperti anaknya yang terus dimanja. Anak-anak ini beli, anak-anak itu beli, beli ini, beli minum manis-manis, beli kemasan-kemasan, beli. Hati-hati saudara. Ujung-ujungnya apa? Gagal ginjal. Anak kecil kok gagal ginjal? Dari mana? Dari pemakan, jajan-jajan mereka. Iya enggak saudara? Iya. Jadi jangan sembarangan. Biarkan anakmu nangis. Daripada anakmu sakit, Anda yang nangis bagi bisa. Masih bersyukur dia tidak kehilangan nyawa. Iya kan? Jadi jaga saudara. Sayang anak boleh, tapi harus dilihat. Ya, haleluya. Karena saya sayang juga terhadap anak-anak saudara. Makanya saya sampaikan anak-anak lain terserah. Iya kan? Haleluya. Harus dipahami saudara. Ya. Jadi mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, takut akan Bapak Yahweh. Karena hanya orang yang takut akan Bapak Yahweh akan bertahan. Yang lain akan tersapu. Ya, tersapu oleh badai anti manusia. Ya, makanya kita akan bahas satu persatu. Ya, bagian pertama, apa itu takut akan Yahweh, saudara? Ya, takut akan Yahweh bukan sekedar rasa takut seperti takut gemetar, saudara. Ya kan? Atau takut gelap, atau takut gagal, atau takut yang lain, saudara. Ya, ini bukan ketakutan yang membuat kita lari. Ya, tetapi ini adalah ketakutan, maksudnya adalah takut di mana gentarnya jiwa yang sadar siapa itu Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Karena ini adalah sikap penundukan total, sikap hormat secara mutlak, dan tentunya kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Elohim yang kudus, ya, Elohim yang adil, dan dia tidak bisa ditipu. Amin, saudara. Itu memiliki rasa takut, saudara. Rasa segan, rasa hormat. Ya. Jadi takut akan Bapak Yahweh berarti saudara dan saya berhenti jadi pusat. Ya, berhenti hidup semau gue, semau anak kita. Gak bisa, saudara. Amin. Haleluya. Ya, saudara dan saya tidak lagi bertanya apa yang kita mau, saudara. Tapi sebenarnya apa yang Bapak Yahweh mau. Jadi saudara-saudara dan saya tidak lagi hidup untuk kenyamanan, tetapi saudara dan saya hidup dalam ketaatan penuh, saudara. Ya, bahkan saudara dan saya tidak lagi cari pembenaran, tapi cari pertobatan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Bapak Yahweh itu tidak main-main, saudara. Ya, tidak main-main dengan dosa. Ya, mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Amin. Haleluya. Kita beda, saudara, berupaya. Kalaupun toh kita jatuh di dalam dosa, di dosa A, tentunya kita akan bertobat dan tidak jatuh lagi di lubang yang sama, saudara. Namanya kita masih manusia, tapi bagaimana kita hidup terus bergantung sama Bapak Yahweh. Kita jaga kehidupan kita untuk tidak berdosa, untuk tidak kompromi. Jangan cari-cari pembenaran, amin. Kita kadang itulah yang membuat kita jatuh karena pembenaran. Mau membenarkan yang salah. Kalau sudah bilang tidak boleh, jangan dibenarkan. Paham gak, saudara? Ya. Ya, jadi mereka tidak pakai alasan. Ya, kadang-kadang kita inilah yang kadang-kadang beralasan. Ya, mereka juga begitu. Ya, mereka kita jangan, saudara. Amin. Haleluya. Mereka tahu Bapak Yahweh melihat yang tersembunyi. Mereka tahu bahwa setiap kata, setiap pikiran, setiap niat akan dihakimi. Mereka hidup dengan gentar, bukan dengan gengsi, saudara. Nah, kalau kita tahu demikian, mari hidup dengan ketaatan, bukan dengan gengsi, saudara. Amin.
Ya, takut akan Bapa Yahweh bukan cuma soal ibadah. Saya sudah sampaikan berkali-kali, engkau beribadah hanya dilihat manusia, itu akan menjadi suatu kesia-siaan juga, saudara. Ibadahmu tidak berkenan. Markus 7 ayat 7, percuma, saudara. Ya, tetapi ibadah itu jadikanlah suatu gaya hidup, yaitu bagaimana cara bicara kita, bagaimana kita dalam bekerja, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Amin. Itu terlihat, saudara. Ya, engkau beribadah tiap hari tapi karaktermu nggak berubah, apa yang mau dilihat, saudara? Betul? Iya, nggak ada gunanya. Ya, soal bagaimana saudara dan saya juga bisa mengelola uang. Anda diberkati luar biasa tapi Anda hidup boros, percuma. Ya, mengelola waktu dan pengaruh. Ya, jadi takut akan Bapa Yahweh berarti saudara dan saya itu tidak korupsi. Ya, banyak orang berkedok. Ya, terlebih yang duduk di di dewan sana, saudara. Ya, bersumpah di atas Alkitab, kitab suci masing-masing. Ujung-ujungnya apa? Korupsi, katanya takut Tuhan. Ya, mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang takut Tuhan itu tidak korupsi, tidak berani manipulasi, nggak berani gosip, nggak berani nipu sana nipu sini, nggak berani mencuri, nggak berani selingkuh, ya, nggak berani ngakal orang. Haleluya. Iya, itu orang-orang yang takut akan Bapa Yahweh. Ya, sama seperti yang saya khotbahkan di Sabtu kemarin, yang sudah heboh di media sosial. Ya, itu adalah contoh modus seorang pendeta gembala meminta uang. Ngeri, saudara. Ya, saya sudah cerita belum sih? Tapi di media sosial sudah ya. Kalau yang untuk selingkuh iya, tapi yang ini modus. Jadi ada satu gembala, suami istri lah. Jadi kita istilah kami ini sebagai seorang gembala pendeta dikenal dengan bapak rohani, betul? Dan kadang-kadang ada jemaat yang panggil kita sebagai bapak rohani, betul? Ya. Nah, itu dia, saudara. Yang terjadi di sebuah gereja, dalam sebuah organisasi, ya, nggak usah saya sebutkan lah, ya. Bagaimana seorang gembala ini, istilahnya dia seolah-olah menghipnotis jemaatnya, ya, dan yang merugikan adalah satu orang jemaat. Jadi jemaat ini kaya raya, punya usaha. Nah, jadi pendekatan seorang gembala kepada jemaat ini, ya luar biasa. Nah, makanya ya mungkin seperti pendeta-pendeta yang lain lah, yang berkata, kalau kamu mau diberkati, kamu harus memperhatikan gembala, kamu harus bayar perpuluhan, kamu harus rajin memberikan persembahan. Nah, kebetulan si gembala ini meminta uang kepada anak didiknya, dikatakan demikian ya, untuk membantu pelayanan. Nah, ini lagi-lagi kadang-kadang pendeta mengatasnamakan pelayanan. Hati-hati, saudara. Ya, nah jadi dia mengatasnamakan pelayanan. Nah, dengan meminta uang miliaran, saudara, nggak tanggung-tanggung, saudara. Dan betapa bodohnya, ya memang namanya orang kaya, ya, haleluya. Jadi otomatis karena dia menganggap pendeta gembalanya itu adalah seorang bapak rohani, diberikanlah ya uang miliaran yang diminta, saudara. Ya, endingnya apa yang terjadi? Dia kecewa sama gembalanya, sama bapak rohaninya. Uang yang diberikan bukan untuk pelayanan, tapi untuk dibelikan mobil dan jam tangan mahal. Ngeri, saudara. Dan saudara tahu endingnya apa? Jemaahnya itu bangkrut. Dan pendeta tadi yang meminta uang bukan tidak menunjukkan dia sebagai bapak rohani yang datang merangkul, malah dia menjauh.
Karena sudah dapatkan uang. Ngeri saudara. Ya. Nah saudara, jemaat harus jeli akan hal itu. Kalau saudara kan saudara sudah tahu. Saya pantang untuk itu. Ya. Kecuali saudara sendiri yang tergerak untuk beri. Saya minta atas nama pelayanan dan itu betul dilakukan. Oke? Tapi mereka luar biasa, saudara. Ini yang terjadi, saudara, mengerikan, saudara. Ya, mengerikan. Ya, makanya modus pendeta-pendeta ini sudah kebaca. Pendeta-pendeta yang mata-mata duitan udah kebaca. Ya. Karena di otak mereka itu uang, kenyamanan. Ya. Saya bisa aja minta sama saudara. Sebagai jemaat saudara wajar sebenarnya. Betul enggak saudara? Wajar saudara untuk memberi, apalagi saudara diberkati. Ya, tapi saya pantang untuk hal itu. Kalau Anda mau beri, puji Bapak ya. Ya, kalau pendeta lain marah, Anda nggak berikan perpuluhan marah, Anda nggak berikan persembahan, mereka marah. Sudah kejadian bu. Bahkan sampai dia angkat parang. Kan udah kejadian kan? Tahu kan? Pendeta yang angkat parang di sana, nggak usah sebut. Ngeri saudara. Tapi kalau jemaat yang dewasa tahu memberi, tahu memperhatikan gembalanya, karena gembalanya nggak kerja, ya tahu ya bekerja di ladang Bapak Yahweh, memang fokus untuk memberi makan saudara lewat firman, iya kan? Karena firman Tuhan katakan hidup hamba Tuhan lewat dari mana? Injil. Bisakah hamba Tuhan bekerja? Boleh juga karena Rasul Paulus bekerja. Tapi mau kerja apa? Mau ikut ngejek? Lihat pendeta-pendeta yang ngejek hari-hari ini, mampu gak mereka bertahan? Ujung-ujungnya gak fokus ngurus jemaat, betul gak? Saya aja dulu kerja jadi guru gak fokus kok. Iya kan? Karena menyiapkan firman itu emang saudara pikir gampang? Iya kan? Untuk berdoa saudara emangnya gampang? Iya kan? Ngeri saudara. Berdoa saudara lalu nggak mempan. Ya. Karena ada di media sosial dibikin parodi saudara. Jadi kan ada sudah heboh kan pendeta yang selingkuh. Ya, dengan selingkuhannya yang ya termasuk ibu gembala mungkin. Lalu si ibu gembalanya tumpang tangan berdoa orang yang sakit. Lalu tiba-tiba dibikin parodi. Siapa engkau? Engkau pembuat zina, kan malu saudara begitu. Kalaupun tidak begitu, kita doakan orang sakit kerasukan lalu setan yang nggak lari. Ujung-ujungnya apa? Kayak setiap menanti doa puasa dulu. Kalau doa puasa lalu nggak lari, setannya bagaimana? Siapa yang malu? Makanya saudara, semua doa lahir dari firman Tuhan katakan mengusir setan itu, orangnya itu kecuali dia sudah tingkat Lucifer yang gak bisa diusir, baru doa dan puasa. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ya, haleluya. Kalau cuma Tony aja, sudah lihat apakah saya ada doa puasa waktu itu? Enggak. Karena masih bisa saudara. Karena setannya masih setan kecamatan. Kalau setan pusat mungkin iya, doa dan puasa. Ya. Apalagi cuma mengusir yang gak sering diganggu-ganggu, melihat setan, ya. Dan hanya untuk mengeluarkan pegangan di dalamnya. Yang penting keluarganya mempercayakan. Ya. Karena udah didoa nggak mempan, tunggu doa puasa dulu. Oke, kita lihat. Mampu enggak? Kalau enggak, yang malu siapa? Ya. Seperti itu. Orang diganggu setan kok doa puasa. Tuh Amin kemarin ada ke saya doa puasa? Enggak ada. Apakah saya doa puasa Anopi, Ibu Lina apa sudah? Enggak ada. Enggak ada. Saya cukup bilang tenang, diam.
Nggak usah banyak ngomong, kita doa. Udah. Menghadapi setan nggak usah ini sudah heboh. Ya, Yesus mengusir setan apa? Dia datang mendekati diam-diam. Setannya yang ketakutan, betul? Begitu. Bukan musuh-soan, saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Banyak sekarang saudara Bapak yang terkasih. Ya, dulunya marah dengan saya, sekarang cari-cari. Iya kan? Benci-benci tapi rindu. Nggak usah gengsi. Ya, nggak usah gengsi cari saya. Ya. Haleluya. Nggak usah bilang ini dan itu. Haleluya. Ya. Paham saudara ya? Ya, jadi sekali lagi takut akan Bapa Yahweh itu bukan hanya sekedar ibadah, ya, haleluya. Tapi soal bagaimana, saya sudah katakan tadi, bagaimana kita betul-betul memiliki rasa takut akan Bapa Yahweh, ya, karena saya sampaikan bahwa Bapa Yahweh nggak bisa disuap, ya. Takut akan Bapa Yahweh juga berarti saudara dan saya mau dididik, amin. Nggak keras kepala, nah itu, ya. Kemudian tidak alergi dengan koreksi, ya. Tidak marah kalau ditegur, ya. Bahkan saudara tahu bahwa didikan itu tanda kasih. Firman Tuhan katakan di ujung cambuk ada emas. Nah, kalau Anda juga mendidik anak tanpa pakai cambuk, Anda sementara bukan mendidik dia. Nggak apa-apa pukul anak, tapi ada batasan. Karena anak-anak juga dilindungi oleh hak asasi manusia. Nggak apa-apa. Habis Anda pukul, Anda kasih tahu kesalahannya di mana supaya anak itu paham. Kenapa nak mama pukul kamu? Karena kamu gini ya, supaya anak itu sadar akan kesalahannya. Begitu. Ya, itu intinya saudara. Sekali lagi didikan itu tanda kasih. Kalau Anda mendidik hanya dengan manja, ya itulah yang membuat keras kepala anaknya. Itu bukan tanda kasih saudara. Ya, jadi tahu ya, paham ya. Jadi saudara tahu bahwa hikmat lahir dari proses dibentuk, bukan dari rasa sok tahu. Ya, jadi zaman sekarang penuh orang-orang pintar tapi tidak takut akan Bapa Yahweh. Mereka bisa bikin teknologi canggih, bisa bikin sistem global, bisa bikin AI yang bisa bicara seperti manusia, tetapi mereka tidak bisa tunduk. Mereka nggak bisa taat. Mereka tidak bisa bertobat. Betul? Mereka lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan perkenanan Bapa Yahweh. Jadi saudara, takut akan Bapa Yahweh adalah merupakan fondasi. Tahu fondasi? Ya, kenapa saudara? Karena tanpa fondasi semua pengetahuanmu akan runtuh. Rumah tanpa fondasi ada angin, badai, banjir, roboh. Demikian pun saudara tanpa takut akan Bapa Yahweh, saudara akan roboh. Paham ya? Jadi saudara bisa punya strategi bisnis, bisa punya pengaruh politik, bisa punya jutaan followers, ya. Tapi kalau saudara tidak takut akan Bapa Yahweh, saudara sedang membangun menara Babel, ya, tinggi megah, tapi bisa runtuh, saudara. Ya, dengan kata lain digagalkan oleh Bapa Yahweh. Paham? Ya. Jadi takut akan Bapa Yahweh adalah jalan sempit, nggak populer, nggak terkenal. Kalau orang-orang sekarang kan pengen terkenal, ya, pengen viral, betul nggak? Tapi itulah jalan keselamatan, itulah jalan hikmat, itulah jalan yang dituntun oleh Roh Kudus. Nggak terkenal, nggak viral, saudara, nggak populer, ya. Paham? Yang kedua, mengapa takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 tidak berkata takut
akan Yahweh adalah tambahan pengetahuan. Enggak demikian, saudara. Ya, tidak berkata takut akan Yahweh adalah pelengkap hikmat. Tidak, tapi permulaan. Artinya apa? Tanpa takut akan Bapa Yahweh, saudara belum mulai apa-apa. Ya, semua yang saudara tahu, semua yang saudara pelajari, semua yang saudara kuasai, kalau tidak dimulai dari gentar dan tunduk pada Bapa Yahweh, itu bukanlah hikmat, saudara. Ya, itu cuma data. Ya, itu cuma kebisingan intelektual, saudara. Tahu maksudnya? Ya, maksudnya dunia sekarang penuh dengan data, penuh dengan informasi, penuh dengan suara-suara, tetapi semua itu adalah merupakan kebisingan kalau tidak dimulai dari takut akan Bapa Yahweh. Ya, kita kan biasa scroll di medsos, baca-baca artikel, ya, dengar podcast, ya kan? Semua penuh dengan opini, semua penuh dengan teori, semua penuh dengan analisa. Tapi kalau tidak tunduk pada Torah, semua itu cuma kebisingan intelektual. Ya, ramai tapi kosong. Ya, canggih tapi tidak menyelamatkan. Ya, kebisingan intelektual itu bikin orang merasa pintar tapi tidak bertobat. Bikin orang merasa tahu segalanya tapi tidak mau dikoreksi. Bikin orang merasa superior tapi tidak punya kasih, tidak punya gentar dan tidak punya kerendahan hati. Jadi takut akan Bapa Yahweh adalah apa tadi? Fondasi. Ya, kalau fondasinya rusak, bangunan pun pasti runtuh. Ya, saudara punya bisa gelar sekali lagi, ya, punya strategi, punya pengaruh, tapi kalau saudara tidak takut akan Bapa Yahweh, maka saudara sedang membangun di atas pasir, saudara. Ya, saudara sedang membangun menara Babel tinggi-tinggi, tapi penuh dengan pemberontakan, saudara. Ingat, pengetahuan yang tidak lahir dari takut akan Bapa Yahweh akan jadi senjata pemberontakan. Akan dipakai untuk menipu, bukan untuk melayani. Ya, betul? Saudara lihat contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi, terlebih dalam dunia pelayanan. Ya, saudara dipakai untuk membenarkan dosa, bukan untuk menegur dosa. Ya, akan dipakai untuk membangun sistem anti Hamasiyah, bukan membangun kerajaan Elohim. Inilah yang terjadi di berbagai aspek, termasuk di dalam dunia pelayanan. Ya, paham ya? Luar biasa. Ya, dalam dunia pelayanan di mana hamba-hamba Elohim, hamba-hamba Tuhan bukan lagi jadi panutan, tapi justru jadi batu sandungan. Ya, tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ada yang korupsi, ada yang selingkuh, ya kan? Ada yang nipu jemaatnya, ya kan? Ada yang memiliki anak dari hasil selingkuhan, ada juga yang diaborsi, ya kan? Ngeri, saudara. Ya, mengerikan hari-hari ini. Ya, pendeta Mamon yang menguras harta jemaatnya. Ya, ngeri. Ini realita yang terjadi. Ya, ada yang pedofil. Pokoknya ngeri lah, saudara. Ya, dan bentuk kejahatan lainnya. Ya, makanya lihat dunia sekarang, saudara. Ya, mereka punya teknologi yang bisa membaca wajah, mengenali suara, bahkan memprediksi perilaku, saudara. Tapi mereka tidak bisa mengenali dosa. Ya, mereka tidak bisa mengenali pemberontakan. Mereka tidak bisa mengenali bahwa mereka sedang melawan Bapa Yahweh. Ya, mereka pintar, tapi tidak bijak, betul? Pintar tapi tidak bijak. Mereka tahu banyak, tapi tidak takut. Mereka punya pengetahuan, tapi tidak punya hikmat. Ya, takut akan Bapa Yahweh adalah filter. Tahu filter?
saring. Ya, tanpa filter ini semua pengetahuan itu bisa jadi racun. Ya, saudara bisa tahu cara memimpin, tapi kalau tidak takut akan Bapa Yahweh itu akan jadi tiran. Ya, saya tadinya bingung apa ini tiran, saudara. Ya, dan saudara pun mungkin bertanya-tanya apa itu tiran. Ya, tiran adalah pemimpin yang tidak tunduk pada otoritas Bapa Yahweh. Ya, dan memimpin dengan kesombongan, paksaan, dan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan para pendeta hamba Tuhan hari-hari ini. Ya, tiran bukan sekedar orang yang berkuasa, tapi orang yang menyalahgunakan kuasa karena tidak punya rasa gentar kepada Bapa Yahweh. Bukan dalam dunia pelayanan, dalam dunia politik, dalam dunia kepemerintahan pun demikian, saudara. Ya, jadi ciri-ciri tiran menurut sudut pandang Torah, ya, yang pertama tidak takut akan Bapa Yahweh, saudara. Ya, dia merasa dirinya di atas hukum. Ya, kalau orang politik bilang mereka kebal hukum. Ya, tidak tunduk pada Torah, tidak gentar pada penghakiman Elohim. Ya, yang kedua menolak didikan, tidak mau dikoreksi, ya kan? Tidak mau diajar dan tidak mau bertobat. Padahal sudah ditegur loh, sudah ditegur oleh mungkin jemaat atau sesama pendeta, atau kan di atas gembala itu kan ada penasehat, tapi ya itu saudara, nggak mau dipakai karena dia merasa dia pemimpin. Karena dia merasa gembala, iya kan? Sama dalam dunia politik, dalam dunia kepemerintahan pun begitu, saudara. Ya, kemudian berikutnya memimpin dengan paksaan. Ya, bukan melayani tapi menguasai, bukan mengangkat orang lain tapi menindas, saudara. Ya. Kemudian berikutnya mengandalkan kekuatan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan Elohim, bukan lagi mengandalkan Bapa Yahweh, tapi sudah mengandalkan manusia, ya, dengan strategi, dengan segala manipulasi, bahkan dengan teknologi, semua dipakai untuk mempertahankan kekuasaan, bukan lagi untuk memuliakan Bapa Yahweh. Betul? Ya, saudara, hari-hari ini pelayan Elohim pun demikian, saudara. Demi jabatan mereka ketika sudah ada mubas untuk pemilihan ketua sinode, mulai ada serangan fajar. Ya kan, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Ini ngeri, saudara. Karena apa? Ambisi mempertahankan jabatannya 2 periode. Ya, bahkan membuat aturan dirubah lagi undang-undang jadi 3 periode. Ini kan luar biasa, saudara, mengerikan, saudara. Ya, mengerikan hari-hari ini, saudara. Dan ini terjadi bukan tidak, sudah terjadi di berbagai denominasi, di berbagai organisasi, saudara. Mengerikan. Ya, bukan terjadi di dunia pemerintahan, dunia politik, tapi dalam dunia keagamaan pun rata-rata demikian, saudara. Ya, kemudian apalagi membungkam suara kebenaran. Nah, tiran alergi pada nabi. Ya, alergi pada teguran, alergi pada suara jemaat yang takut akan Bapa Yahweh. Ya, alergi, saudara. Itulah tiran, saudara, ya, paham ya? Nah, kenapa pengetahuan tanpa takut akan Bapa Yahweh bisa melahirkan tiran? Karena pengetahuan itu seperti pedang. Kalau tidak dikendalikan oleh hati yang gentar pada Bapa Yahweh, pedang itu akan melukai. Firman Tuhan sudah katakan, pedang bagaikan berbatan 2, hantam ke jemaat, hantam juga kepada kita yang memberitakan kebenaran, saudara. Jadi inilah yang terjadi. Pedang itu melukai, akan menindas, akan membunuh karakter orang lain, akan membangun sistem anti Hamasiyah. Dan inilah yang terjadi. Justru para pendeta bukan untuk menjauhkan jemaat daripada anti Hamasiyah. Justru mereka sementara memberikan jebakan untuk jemaat ikut aturan daripada sistem anti Hamasiyah. Mereka membangun sistem anti Hamasiyah. Ngeri, saudara. Ya,
Paham ya? Jadi saudara bisa melihat, kalau saya membangun sistem anti Hamasiyah, kalau yang lain justru mereka membangun tanpa disadari oleh jemaat mereka, sementara membangun sistem anti Hamasiyah. Ya, saudara bisa tahu cara memimpin. Sekali lagi, bisa tahu cara bicara, bisa tahu cara mengatur masa. Tapi ingat baik, kalau tidak takut Bapa Yahweh, saudara akan pakai semuanya itu untuk membesarkan dirimu, bukan untuk membesarkan kerajaan Elohim. Haleluya. Inilah yang terjadi, saudara. Amin. Jadi zaman sekarang, ya, zaman sekarang penuh tiran digital, influencer yang tidak takut akan Bapa Yahweh, tetapi punya jutaan pengikut. Pemimpin yang tidak tunduk pada Torah, tapi punya kekuasaan global. Sistem yang tidak gentar kepada Elohim, tetapi bisa mengatur hidup manusia lewat teknologi, saudara. Mengerikan, saudara, hari-hari ini. Saya mau sampaikan, mereka bukan bodoh. Ya, secara dunia mereka tidak bodoh, tapi mereka bodoh secara kitab suci. Kenapa? Karena mereka menghina apa? Hikmat dan didikan. Mereka menolak filter takut akan Bapa Yahweh, dan karena itu pengetahuan mereka jadi racun. Paham ya? Haleluya. Kemudian saudara bisa berdagang, ya, bisa tahu cara berdagang. Kalau saudara tidak punya takut akan Bapa Yahweh, saudara akan jadi penipu. Ada berapa banyak pedagang menipu lewat timbangan-timbangan, lewat cara menghitung. Ini sekian 5.000, ini sekian 15.000, ini sekian 50. Kalkulator lebih dari apa yang dikasih tahu. Karena kita sudah tidak tahu, kecuali pakai nota. Kalau pakai nota mungkin benar hitungannya. Kalau tinggal nyebut, apakah saudara tahu hitungannya benar atau tidak? Ya kan? Ya. Kalau tidak hidup takut akan Bapa Yahweh, akan terjadi penipuan di situ, akan terjadi kecurangan di situ, saudara. Ya, itulah jadi penipu. Saudara tahu cara berkomunikasi, tapi kalau tidak takut akan Bapa Yahweh, kamu akan jadi manipulator. Ya, tukang tipu sana, tipu sini, hanya dengan omongan. Ya, hati-hati, saudara. Ya, takut akan Bapa Yahweh membuat kita rendah hati, amin. Membuat saudara dan saya sadar bahwa kita tidak tahu segala-galanya. Ya, itulah bentuk kerendahan hati. Membuat kita mau belajar, membuat kita mau dikoreksi, dan membuat kita mau bertobat. Ya, membuat kita tidak sombong dengan pencapaian, ya, tapi gentar dengan panggilan. Jadi saudara tanpa takut akan jadi seperti orang-orang di akhir zaman yang disebut dalam kitab suci. Ya, kitab suci katakan mereka selalu belajar, tapi tidak pernah kenal kebenaran, betul? Banyak orang yang mau belajar tapi tidak kenal kebenaran. Mereka punya akses ke semua informasi, tapi tidak punya transformasi. Mereka punya data, tapi mereka tidak punya pertobatan, saudara. Ya, takut akan Bapa Yahweh adalah titik mula. Kalau saudara belum sampai di titik itu, berarti saudara belum mulai. Ya, saudara belum masuk gerbang hikmat. Saudara masih di luar, masih di wilayah kebodohan yang dibungkus dengan kecanggihan. Paham? Haleluya. Ya, yang ketiga, saudara. Bagian yang ketiga, zaman akhir menghina hikmat dan didikan. Ya, dan terbukti kita sudah ada di zaman akhir, dan saudara lihat, ya, zaman akhir bukan sekedar soal teknologi canggih, tetapi ini adalah era pemberontakan secara spiritual yang dibungkus dengan kecerdasan manusia. Ya, dunia sedang membangun sistem anti Hamasiyah. Ya, bukan dengan pedang tapi dengan algoritma, dengan AI, dengan sensor dan segala propaganda. Ya, mereka tidak bilang kami melawan Elohim, ya, tetapi secara terang-terangan. Ya, maksudnya mereka tidak melawan
Bapa Yahweh secara terangan-terangan, saudara. Tetapi mereka membungkam suara kebenaran, menolak didikan dan menghina hikmat. Ya, saudara bisa lihat di sekeliling kita yang terjadi. Ya, orang-orang sekarang lebih percaya kepada AI, betul, daripada percaya kepada Roh Kudus. Mereka lebih tunduk pada sistem dunia daripada Torah. Ya, mereka lebih bangga pada pencapaian manusia daripada kebenaran kitab suci. Ngeri, saudara. Ya, mereka menciptakan teknologi yang bisa membaca pikiran tapi tidak bisa membaca hati. Ya, tapi mereka sendiri penuh dengan pemberontakan. Mereka alergi pada koreksi. Mereka marah kalau ditegur. Mereka anggap didikan sebagai ancaman, bukanlah sebagai kasih. Ya, bahkan mereka lebih suka pujian daripada pertobatan. Lebih suka viral daripada benar. Lebih suka gaya daripada isi. Ya, mereka tidak mau dibentuk, tidak mau diarahkan, dan tidak mau tunduk, saudara. Dan jelas kitab suci berkata, orang yang menghina didikan adalah orang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Kitab suci tidak pakai kata bodoh sebenarnya. Ya, maksudnya tidak pakai kata bodoh sembarangan. Ya, dan juga ini bukan sebuah hinaan, saudara. Tapi ini adalah merupakan penilaian rohani. Ya, orang bodoh menurut Torah adalah, ya, sekali lagi dengar baik, orang bodoh menurut Torah atau menurut kitab suci adalah orang yang menolak takut akan Bapa Yahweh. Ya, kemudian orang bodoh, orang yang menolak takut akan Bapa Yahweh adalah orang yang menolak didikan. Ya, kemudian orang yang menolak mereka lah disebut bodoh. Bodoh bukan soal IQ. Ya, bodoh bukan soal pendidikan formal. Ya, bodoh adalah sikap hati yang keras. Ya, sikap hati yang sombong dan sikap hati yang tidak mau tunduk. Zaman sekarang penuh orang pintar yang bodoh secara rohani, saudara. Ya, mereka bisa bikin sistem global, mereka bisa bikin teknologi canggih, mereka bisa bikin teori hebat, tapi mereka tidak bisa ditegur, tidak bisa diarahkan, bahkan juga tidak bisa dibentuk. Dan karena itu, ya, kitab suci katakan mereka adalah apa akibatnya, saudara? Akibatnya adalah orang yang menghina didikan akan tersesat dalam kesombongan. Betul? Kemudian orang yang menghina didikan akan menjadi tiran, bukan pelayanan. Ya, kemudian orang yang menghina didikan akan membangun sistem anti Hamasiah. Kemudian orang yang menghina didikan akan menolak suara Roh Kudus. Kemudian orang yang menghina didikan akan menolak suara jemaat yang takut akan Bapa Ya, haleluya. Dan yang terakhir, orang yang menghina didikan akhirnya dihancurkan oleh penghakiman Bapa Haleluya. Ingat, saudara, kitab suci tidak main-main. Haleluya. Kitab suci tidak main-main. Orang yang menghina didikan sedang berjalan menuju kehancuran, bukan karena kurang pintar, tapi apa? Keras hati. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup berkenan, ya, bahkan yang menyaksikan YouTube saya, saudara harus jadi orang yang mau dididik. Amin. Sehebat apapun jabatanmu apa, S1, S2, S3, tapi tetap tunduk pada didikan firman Elohim. Amin. Haleluya. Ya, dan juga mau dikoreksi, mau dibentuk, mau tunduk, mau gentar, dan paling pokok adalah takut akan Bapa Yahweh. Amin. Karena hanya orang seperti itu yang punya hikmat. Ya, yang lain sekalipun viral, ya, banyak kan pendeta-pendeta viral, ya kan? Pendeta-pendeta viral yang memang mau viral, saudara. Ya, haleluya. Meskipun berpengaruh, tapi kitab suci bilang bodoh menurut Torah, saudara. Zaman akhir penuh dengan orang pintar yang tidak takut akan Bapa Yahweh.
Mereka bisa bikin sistem global, bikin teknologi penyembuhan, bisa bikin simulasi realitas, tapi mereka tidak bisa tunduk, mereka tidak bisa taat, mereka tidak bisa bertobat. Mereka menolak otoritas Bapa Yahweh, mereka menolak kebenaran Torah, mereka menolak suara kenabian, mereka menolak jemaat yang gentar dan tunduk pada Bapa Yahweh. Ya, mereka mengganti hikmat dengan data, mengganti didikan dengan opini, mengganti kebenaran dengan relativisme. Mereka bilang semua boleh, mereka bilang semua sah, mereka bilang semua benar menurut versi masing-masing. Tapi kitab suci tidak pernah bilang begitu. Ya, karena kitab suci, kebenaran Torah tidak pernah kompromi. Amin. Yesua tidak pernah lunak terhadap dosa, dan Roh Kudus tidak pernah ikut arus. Haleluya. Zaman sekarang, ya, zaman akhir sedang membentuk generasi yang tidak bisa ditegur. Ya, coba lihat anak-anak saudara, mampu nggak ditegur? Nah, itu dia contoh sederhana, saudara. Ya, tidak bisa dibentuk. Ya, mereka hidup semaunya. Ya, mereka menolak filter takut akan Bapa Yahweh, dan karena itu pengetahuan mereka jadi racun. Hati-hati, saudara. Ya, jadi alat manipulasi, bahkan jadi senjata pemberontakan. Kenapa? Mereka menghina hikmat, mereka menghina didikan, mereka menghina Torah, menghina kenabian, mereka menghina suara jemaat. Ya, bahkan pendeta gembala yang takut akan Bapa Yahweh. Dan karena itu mereka sedang menuju kepada kehancuran. Lihat sekarang banyak, ya, yang sementara menuju kehancuran. Kenapa? Tanpa mereka sadar, karena menghina didikan, menghina teguran, menghina peringatan, maka mereka secara tidak langsung mereka sudah memakai tanda binatang. Haleluya, haleluya. Itu apa? Karena kekerasan hati, nggak mau dengar. Ya, sangat disayangkan. Ya, makanya saudara dengar dilarang. Selalu saya ingatkan, saudara juga sebagai jemaat yang tidak banyak. Ya, terus saya ingatkan, hati-hati saudara dalam perbuatan kita. Kita sudah hidup di dalam Bapa Yahweh. Kalau saudara macam-macam, makanya saya di doa saya hanya itu aja. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Anda lawan, bukan saya yang tegur, tapi Bapa Yahweh. Ya, kalau sudah Bapa Yahweh yang tegur, lihatlah. Ketika ditegur mulai cari Tuhan. Ya, mulai cari gembalanya, ya kan? Yang sudah tidak dengan kita pun lagi dicari-cari. Cuman karena gengsi. Ya kan? Lihat saudara. Sebenarnya harus sadar. Siapa yang gembala murni dan cuma cari mamon. Ya, saya menyampaikan kebenaran bukan untuk membawa saudara kepada jurang maut. Justru saya menyelamatkan saudara. Ya kan? Apa gunanya buat saya untuk menyelamatkan saudara? Adakah saya kaya raya? Ya, kalau pengikut setan, pengikut apa namanya itu? Jadi lupa saya. Yang mata satu itu apa namanya? Ya, udah kaya saya, saudara. Ya, udah kaya raya. Ya, dapur saya nggak begitu, WC saya begitu, nggak ada bocor-bocor lagi, saudara. Jadi buat apa saya bawa saudara kepada penyesatan kalau saya miskin? Iya kan? Apa sih namanya lupa? Banyak saudara, bukan cuman pemimpin artis yang ikut itu, tapi juga para pelayan Tuhan, pendeta juga banyak yang mengikut itu. Ya. Apa lupa saya namanya. Pokoknya ya begitulah. Ya. Mereka ketika mengikuti itu, ya mereka jadi kaya. Ya, itu dia saudara. Ya, apalagi kalau mereka dapat pengikut. Oh, ini lagi kaya raya. Ya. Jadi kalau kamu pendeta mau terkenal, ikut itu. Ya, Anda jadi terkenal bahkan kaya raya. Karena mengikut mereka. Sama artis, suaramu jelek pun kalau Anda mengikut mereka, Anda jadi terkenal dan kaya raya, betul? Iya. Ya. Jadi lupa saya apa namanya. Ya, intinya begitu saudara. Ya, kalau saya mau bawa saudara kepada kesesatan, saya kaya raya loh. Karena saya mendapatkan pengikut yang bisa membawa Anda ke neraka. Saya ke neraka, Anda pun ke neraka. Tapi sebelum saya ke neraka, saya kaya raya dulu menikmati kehidupan, betul? Tapi buat apa? Hidup jalanin pas-pas, yang penting makan minum
Cukup. Yang penting perut tidak lapar, saudara. Haleluya. Ya. Amin, saudara. Dan sebagai penutup, paham ya? Haleluya. Intinya saudara begini, ya. Haleluya. Jangan ikut arus. Ya. Jangan ikut arus, jangan ikut tren, jangan ikut sistem yang menolak Torah. Ya, tetap berdiri tegak, genggam hikmat, peluk didikan, tunduk pada Bapa Yahweh. Karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Paham ya? Dan yang paling terakhir sebagai penutup, ya, penutup dan seruan pertobatan. Jadi, saudara, kita sudah bedah Amsal 1 ayat 7 dari segala sisi. Ya, kita sudah lihat bahwa takut akan Bapa Yahweh itu bukan sekedar sikap rohani tapi fondasi hidup. Bahkan kita juga sudah bongkar bahwa pengetahuan tanpa takut akan Bapa Yahweh itu adalah racun. Bahkan kita juga sudah kupas bahwa zaman akhir sedang menghina hikmat dan menolak didikan. Nah, sekarang waktunya kita berhenti hanya mendengar, tapi waktunya kita bertindak dan bertobat. Amin. Karena zaman ini tidak menunggu, saudara. Sistem anti Hamas itu sedang dibangun dan sedang berjalan. Ya, dibangun bukan dengan pedang, tapi dengan sensor, algoritma AI dan propaganda. Ya, dunia sedang menyiapkan generasi yang tidak bisa ditegur, tidak bisa dibentuk, tidak bisa tunduk, generasi yang pintar tapi keras hati, generasi yang viral tapi tidak gentar. Ya, dan kalau kita tidak bertobat, kita ikut terseret, kita akan hanyut, kita akan ikut tenggelam dalam arus pemberontakan yang dibungkus dengan kecanggihan. Ya, ingat, pertobatan bukan sekedar nangis-nangis, saudara. Ya, pertobatan adalah perubahan arah hidup, dari sombong jadi tunduk, dari keras hati jadi lembut hati, dari alergi koreksi jadi haus didikan, dan hidup semaunya jadi hidup dalam batas Torah. Amin. Ada batasannya. Ya, takut akan Bapa Yahweh bukan opsional, tapi itu adalah keharusan. Ya, itu pintu masuk, itu gerbang keselamatan. Karena tanpa takut, saudara belum bisa mulai. Ya, tanpa takut saudara belum punya hikmat, tanpa takut saudara belum punya fondasi. Hari ini, saudara, Bapa Yahweh tidak cari orang yang sempurna. Ya, Dia cari orang yang mau tunduk, Dia cari orang yang mau dikoreksi. Ya, Dia cari orang yang mau rendah hati, mau tunduk, mau gentar, dan mau berkata, saya tidak tahu segalanya, tapi saya mau diajar. Amin. Haleluya. Bahkan mau berkata saya tidak kuat, tapi saya mau dibakar oleh Roh Kudus. Dan mau berkata saya tidak layak, tapi saya hidup berkenan. Amin. Karena hanya orang yang takut akan Bapa Yahweh akan bertahan, yang lain akan tersapu bersih, ya, oleh sistem dunia. Ya, haleluya. Jangan tunggu viral, sekali lagi jangan tunggu trending, jangan tunggu pujian. Mulailah dari sekarang, ya, dari takut, dan mulailah, ya, tunduk dan hidup dalam pertobatan. Ingat, saudara, saya selalu ingatkan kita akan masuk 2026. Dulu saya sudah ingatkan Hai Allah 2026, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, ingat, itulah satu-satunya, ya, jalan sempit, jalan yang tidak populer, tapi jalan yang dituntun oleh Roh Kudus, jalan yang dijaga oleh Torah, jalan yang membawa kita kepada hadirat Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.